atas nama Badan Pelayanan Majelis Jemaat disampaikan kepada jemaat selamat beribadah di rumah masing-masing, karena saat ini kita bersama harus menjaga jarak dan tetap di rumah karena COVID-19 saat ini. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020 dari BPMJ GKI Pendel Kota Raja. Pertama, disampaikan kepada warga jemaat GKI Pendel Kota Raja yang akan menyetor derma perpuluhan pengucapan syukur pembangunan dapat disampaikan melalui majelis WIK atau melalui rekening Bank Papua dengan nomor 190 020 134 631. Ulangi, dengan nomor rekening 190 020 134 dan 631. 2. Disampaikan kepada warga jemaat GKI Pendel Kota Raja bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 akan diadakan lonceng gereja pada menara lonceng yang baru. Ketiga, yang mengisi pujian pada ibadah minggu ini adalah pertama, solo dari Penatua Heni Sanundaitan dan pujian dari Majelis Piket. 4. Yang akan melayani pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Naomi Maloringan, STA, MSc, Teol. Demikian warta jemaat ini. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Jangan lupa menggunakan masker jika bepergian. Tuhan Yesus memberkati hidup dan kerja dan pelayanan kita pada minggu kerja yang baru. Shalom.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah kita menghadapi pandemi COVID-19, kita tetap beribadah di rumah masing-masing untuk menyiapkan hati kita mengawali ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2020. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 97, baitnya yang pertama, Tuhan Allah hadir. Pertolongan kepada kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani 60 ayat 1 dan 2 dan ayatnya yang ketiga, suara sorak terdengar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah masing-masing dan seluruh umat Tuhan di mana saja berada yang menyaksikan ibadah di minggu pagi hari ini. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Sebab dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di hadapan-Mu kami datang mengaku segala dosa kami. Kami yang menyakiti hati sesama dan yang telah mendukakan hati-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu. Karena itu ya Tuhan kami mohon, kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami supaya kami juga disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu,
Yesus Kristus. Amin. Kita sambut nyanyian rohani 64 ayat yang pertama, sesungguhnya ku katakan. Sesungguhnya ku katakan, muhalis hiduplah, dan kita disertainya selama-lamanya. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dari Tuhan. Dengarlah berita keampunan dari Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Rohani 64 ayatnya yang ketiga, syukur telah hilang dahsyat maut. Syukurlah hilang dahsyat maut, muhalis yang menang, dan kita pun disambutnya di sorga yang terang. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah dan kepada kita semua berlaku keampunan dari Tuhan, maka untuk menjalani kehidupan kita di minggu kerja yang baru, kita membutuhkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, sebagai pedoman bagi hidup kita. Karena itu saya jemput jemaat Tuhan berdiri dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan sebagai amanat dan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah hukum Tuhan yang terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah hukum Tuhan sebagai pedoman dan amanat hidup baru bagi kita. Tuhan menolong kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kehendak firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang berada di rumah-rumah masing-masing dan seluruh umat Tuhan di mana saja berada dan yang sedang menyaksikan ibadah ini. Kini tiba saatnya kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23 yang merupakan pembacaan firman Tuhan yang diturunkan oleh BPAM Sinode di Tanah Papua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon tuntunan dan terang Roh Kudus bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang adalah firman kehidupan dan kebangkitan kami. Kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Karena oleh kasih dan rahmat-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan oleh kasih dan rahmat-Mu juga,
Engkau memungkinkan kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Baik kami yang ada di rumah-rumah kami masing-masing, maupun kami yang ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Bapa, kami sudah membuka firman-Mu dan kami hendak membaca dan merenungkannya. Kami mohon kepadamu ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan kuasa-Mu. Berilah hikmat-Mu menyertai kami ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Supaya oleh firman-Mu hidup kami dikuatkan, oleh firman-Mu hidup kami diberkati. Karena itu ya Bapa, kuasailah hati dan pikiran kami sekalian. Dan biarlah Tuhan Engkau sendirilah yang berbicara kepada kami di saat ini. Sebab kami telah sedia mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus,
maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal itu benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang berada di rumah-rumah masing-masing dan semua umat Tuhan di mana saja berada, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan disampaikan oleh Penatua Heni Sarundaitan. Dipersilahkan. Ku
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Saudara-saudara jemaat yang berada di rumah-rumah masing-masing dan semua umat Tuhan di mana saja berada yang sedang mengikuti ibadah di minggu pagi hari ini. Pembacaan firman Tuhan pertama Korintus 15 ayat 12 sampai 34 yang hendak kita renungkan di pagi hari ini. Saudara-saudara, surat pertama Korintus 15 adalah pasal yang terpanjang dalam surat Korintus. Pasal ini terdiri dari 58 ayat yang mengajarkan tentang kebangkitan yang dibagi dalam 3 bagian besar atau dalam 3 perikop pembacaan, yaitu yang pertama berbicara tentang kebangkitan Kristus yang terdapat dalam pasal 15 ayat 1 sampai 4 sampai 11 yang merupakan pembacaan kita di minggu yang lalu. Kedua, kebangkitan kita atau kebangkitan orang-orang percaya yang terdapat dalam pasal 15 ayat 12 sampai 34 dan yang ketiga kebangkitan tubuh dalam pasal 15 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-58. Berbicara soal kebangkitan, rasa-rasanya sulit untuk dipercaya. Sebab mana mungkin, mana bisa orang yang sudah mati, apalagi yang sudah membusuk, dapat bangkit kembali. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang mustahil dan tidak masuk akal kita manusia. Nah, saudara-saudara, apa sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus sehingga Paulus secara khusus dalam suratnya ini dia membahas soal kebangkitan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di jemaat Korintus mereka percaya tentang kebangkitan Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Jemaat percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi mereka tidak percaya tentang adanya kebangkitan orang mati. Dan itu jelas dalam pembacaan firman Tuhan ayat 12, ayat 13, dan ayatnya yang ke-16. Dan bagi Paulus kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan itu berarti sia-sialah pemberitaan Paulus dan sia-sialah juga kepercayaan mereka. Dan kalau demikian, itu berarti hidup mereka tidaklah berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka pun belum terbebas dari dosa dan kematian. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, saudara-saudara, ketidakpercayaan jemaat tentang kebangkitan orang mati, menurut Paulus hal ini tidak bisa dianggap sepele atau dianggap biasa-biasa saja. Sebab masalah ini akan mengaburkan berita tentang kebangkitan Kristus yang menjadi inti dari pemberitaan dan pelayanan Paulus ketika itu. Karena itulah untuk menjawab persoalan ini, Paulus menegaskan bahwa pengharapan kita, pengharapan orang percaya akan kebangkitan orang mati justru didasarkan pada kebangkitan Kristus dari antara orang mati sebagai yang sulung yang pertama dari orang-orang yang dibangkitkan. Dan lebih jauh lagi Paulus menjelaskan bahwa jika kita meragukan akan kebangkitan orang-orang mati, maka itu sama saja dengan kita sedang meragukan kebangkitan Kristus. Jika jemaat Tuhan
meragukan tentang kebangkitan orang mati, maka itu sama saja mereka sedang meragukan kebangkitan Kristus. Dan oleh karena itu saudara-saudara, untuk meyakinkan jemaat akan kebangkitan orang mati, maka Paulus menekankan betapa pentingnya mengenal Allah di dalam Kristus dengan fakta kebangkitannya. Bahwa benar Kristus telah mati, dia mati karena dosa-dosa manusia, dan bahwa ia telah dikuburkan dan dia juga telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan pembacaan atau sesuai dengan kitab suci. Dan fakta bahwa Kristus benar-benar bangkit ialah bahwa ia juga menampakkan dirinya baik kepada para murid, kepada para rasul, tapi ia juga membuktikan kebangkitannya dengan menunjukkan tangannya yang berlubang paku, menunjukkan lambungnya yang ditombak. Bahkan dalam Injil-Injil, kalau kita melihat dalam Injil Lukas 24, dalam pembacaan kita di 3 minggu yang lalu, kalau tidak salah, dalam Injil Lukas 24, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia menanyakan kepada mereka, adakah kamu memiliki lauk pauk? Lalu mereka memberinya sepotong ikan goreng dan Yesus memakannya. Ini bukti bahwa dia bangkit dan dia benar-benar hidup. Saudara-saudara, jemaat yang berada di rumah dan jemaat dimanapun berada yang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kristus bangkit dan hidup. Itu berarti kita yang percaya kepadanya juga bangkit dan hidup. Seperti kata firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus mengakibatkan hubungan kita dengan Allah yang tadinya rusak karena dosa, dipulihkan dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan. Dan itu Paulus dia menguraikan atau melukiskan itu dalam ayatnya yang ke-22 dan 23. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu membawa kematian. Dan kematian itu dilukiskan Paulus sebagai persekutuan dengan Adam. Tetapi oleh kebangkitan Kristus, manusia masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan persekutuan ini perlu dijaga dan dipertahankan. Sebab di dalam dan bersama dengan Kristus tidak ada lagi kematian. Kebangkitan Kristus menunjukkan dan membuktikan bahwa maut telah ditaklukkan. Sehingga oleh persekutuan dengan Kristus ada kehidupan dan orang-orang yang telah ditebus menjadi milik Kristus akan mengalami kebangkitan. Kita yang telah ditebus, yang telah menjadi milik Kristus, kita akan mengalami kebangkitan. Dan akhir dari surat Paulus ini, Paulus terus mengingatkan kepada jemaat agar mereka tidak lagi disesatkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah yang ada di antara mereka. Terdapat dalam ayat 34 sampai ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-34. Sebab hidup mereka telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu melalui pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Nah, saudara-saudara jemaat yang berada di rumah-rumah masing-masing, dan juga seluruh umat Tuhan di mana saja berada, belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Maka apa makna firman Tuhan bagi kita saat ini?
Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari bagian firman Tuhan. Yang pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kebangkitan Kristus, maka kita yang percaya kepadanya memiliki pengharapan dan jaminan bahwa kita pun akan dibangkitkan pada kedatangan Kristus nanti. Kita pun akan dibangkitkan. Yang kedua, kebangkitan Kristus juga menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit. Bangkit dari keterpurukan hidup kita. Bangkit dari ketakutan. Bangkit dari kecemasan. Bangkit dari kekhawatiran dan penderitaan dunia ini. Kebangkitan Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk bangkit menghadapi segala tantangan, persoalan, dan pergumulan hidup kita. Dan secara khusus, saat ini kita semua umat Tuhan, kita sedang menghadapi situasi sosial, menghadapi persoalan yang mengglobal, yaitu persoalan pandemi COVID-19. Ini menjadi pergumulan dunia saat ini. Menjadi pergumulan kita umat Tuhan. Dan secara khusus kita yang ada di Jemaat Peniel Kota Raja, tapi juga kita yang ada di tanah Papua. Firman Tuhan di pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Bahwa kebangkitan Kristus menjadi kekuatan bagi kita untuk juga bangkit. Bangkit dari keterpurukan hidup kita. Akibat dari wabah COVID ini. Ada banyak hal yang terjadi. Masalah ekonomi. Ya. Masalah sosial. Masalah kesehatan. Dan ada banyak hal yang menjadi pergumulan dunia, pergumulan kita saat ini. Akan tetapi saudara-saudara, Kristus yang bangkit, Dia sanggup menolong kita. Sebab Dialah kekuatan dan pengharapan kita yang tidak sia-sia. Dia sanggup menolong kita melewati segala persoalan dan pergumulan kita saat ini. Dan hal yang ketiga yang dapat kita belajar dari firman Tuhan di saat ini, sebagaimana nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, kita pun diingatkan untuk hidup dalam kehendak dan kebenaran Allah. Jangan lagi hidup dalam dosa dengan menuruti nafsu duniawi, tetapi hendaknya kita menyatakan pertobatan kita dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik di tengah-tengah keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di tengah-tengah pergaulan kita, dimanapun kita ada. Kita menunjukkan pertobatan kita itu dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Maka percayalah bahwa janji-janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Sebab firman-Nya di dalam Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahteramu tidak akan pernah berhenti. Ya. Damai sejahteramu tidak akan berhenti, tapi akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah dia berhenti. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang berada di rumah-rumah masing-masing maupun umat Tuhan, di mana saja yang mengikuti ibadah di pagi hari ini, kita akan mendengarkan pujian sekali lagi yang akan disampaikan oleh Majelis Piket. Untuk itu kami persilahkan. Mantapkan langkahku, ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku, ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan memberkati dan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Jemaat yang terkasih, kita akan mengaku kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian rohani 79 ayatnya yang kedua, bimbing kami pun agar di gangguan. Sampai akhirnya di tengah
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan menyatakan syukur kita dengan memberi persembahan yang telah kita siapkan di rumah-rumah kita masing-masing. Sementara kita memberi persembahan, kita akan mengiringinya dengan menyanyi dari nyanyian rohani 160, ayatnya yang pertama, ketiga, dan kelima. Sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Kasih-Mu milikku, seantero diriku, kini dan selamanya, tentang Tuhan Rajanya. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami, Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tapi Allah yang terus dan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu di saat ini Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang besar, oleh karena anugerah-Mu, kami boleh menikmati hidup sampai dengan saat ini. Bapa di sorga, di saat ini kami juga bersyukur karena lewat ibadah kami di pagi hari ini, baik jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, ataupun semua umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di pagi hari ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan, dan yang menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup kami. Kami bersyukur karena Kristus bangkit, dan kebangkitannya menjadi jaminan dan pengharapan bagi kami, bahwa kami juga akan mengalami kebangkitan itu. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berkarya dan bekerja, untuk terus memberitakan tentang Kristus lewat seluruh hidup, kerja, dan karya kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa Sorgawi, berkatilah kami dengan firman-Mu. Bapa di sorga, di saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu, GKI Peniel Kota Raja. Hamba menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, dalam seluruh keberadaan hidup mereka Tuhan. Bapa, Engkau kiranya mau datang dengan kasih dan kuasa-Mu. Engkau melawat kehidupan jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Hamba berdoa menyerahkan kehidupan jemaat secara khusus yang mengalami berbagai-bagai pergumulan.
Kami berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang mungkin sedang bergumul karena penderitaan sakit. Baik yang ada di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau datang dengan tangan kasih-Mu, Engkau mau menyapa, Engkau mau menjamah, mengurapi dan memberkati. Nyatakanlah kuasa dan kasih-Mu lewat semua pengobatan dan perawatan yang mereka jalani. Makan, minum, dan obat-obat yang dikonsumsi. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu. Sehingga kesembuhan, kekuatan yang baru boleh dialami oleh mereka yang sakit. Hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai pergumulan dan beban-beban hidup yang berat. Tuhan, Engkau melihat dan Engkau menolong mereka. Berilah kekuatan, berilah penghiburan, berilah kemampuan. Dan Tuhan menjawab setiap persoalan dan pergumulan hidup mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kehidupan kami jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk para lansia, orang-orang tua kami dalam jemaat ini ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan mereka. Biarlah Engkau terus pelihara orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, beri mereka sukacita, damai, sejahtera, dan umur panjang. Tuhan berkati seluruh hidup dan kehidupan mereka. Dan Tuhan pelihara mereka secara baik di dalam kasih-Mu. Dan biarlah mereka terus merasakan kasih Tuhan lewat kasih dan perhatian yang diberikan oleh anak-anak dan cucu-cucu kekasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi janda, duda, anak-anak yatim piatu di dalam jemaat kami ini Tuhan. Bapa, Engkau datang dan melawat hidup dan kehidupan mereka. Engkau memberkati dan Engkau menolong mereka. Apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Dan biarlah Engkau terus menjaga dan memelihara mereka di dalam kasih dan sayang-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pekerjaan pelayanan di dalam jemaat. Hamba-hamba Tuhan dalam jemaat ini. Para pendeta, penatua, syamas, badan pelayan, unsur-unsur jemaat. Tuhan, sekalipun saat ini pelayanan tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya. Tapi kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena ibadah-ibadah ini boleh dialihkan di rumah-rumah masing-masing. Karena itu kami berdoa untuk setiap peribadatan yang terjadi di rumah-rumah jemaat-Mu. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Engkau terus mengingatkan kami jemaat-Mu. Supaya kami senantiasa setia menaikkan menara doa. Membuat menara doa di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kami masing-masing. Supaya di dalamnya nama Tuhan terus boleh diberitakan dan dimuliakan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para pelayan di dalam jemaat ini, pendeta, penatua, syamas, badan pelayan, unsur-unsur dalam seluruh tugas, kesaksian dan pelayanan mereka. Terutama mempersiapkan bentuk-bentuk liturgi-liturgi ibadah yang harus dibagikan ke setiap keluarga-keluarga dalam jemaat ini. Biarlah hikmat-Mu, kuasa-Mu, kekuatan, kesehatan senantiasa Engkau berikan bagi mereka. Dan biarlah mereka selalu setia dan taat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Sekalipun kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kami harus beribadah sebagaimana biasanya. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di pagi hari ini juga menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Baik dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun. Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami. Baik dari tingkat pusat, Bapak Presiden bersama dengan para menteri dan seluruh jajarannya.
Kami menyerahkan mereka Tuhan, karuniakan hikmat dan kuasa-Mu. Begitu juga pemerintah kami, Provinsi Papua, Kota Jayapura dan seluruh kabupaten. Kami serahkan para pemimpin daerah ini. Hikmat-Mu, kuasa-Mu juga menyertai hamba-hamba-Mu dalam seluruh pelayanan mereka di tengah-tengah masyarakat di tanah Papua ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk situasi global yang sedang dihadapi oleh dunia ini. Termasuk juga kami yang ada di Indonesia, yang ada di tanah Papua, di kota Jayapura ini Tuhan. Yaitu situasi pandemi dari COVID-19 yang mewabah di dunia ini, yang menjadi pergumulan dunia saat ini, termasuk kami yang ada di tanah Papua Tuhan. Bapa, Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, secara khusus Provinsi Papua, Kota Jayapura Tuhan. Engkau memberi mereka hikmat dan kuasa-Mu, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang mereka buat dalam mengatasi pandemi COVID ini Tuhan, semuanya boleh dilakukan untuk keselamatan, tapi juga kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, di kota Jayapura secara khusus Tuhan. Kami berdoa Engkau senantiasa memberkati mereka, dan juga para gugus tugas dari COVID-19 Tuhan, memberkati mereka yang senantiasa memberi diri, baik relawan, para medis, dan semua orang yang memberi diri untuk bekerja menangani kasus atau COVID-19 ini Tuhan. Engkau senantiasa melengkapi mereka dengan kuasa-Mu, kekuatan, kesehatan, dan hikmat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan berlaku bagi setiap mereka. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pasien COVID-19. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Baik yang statusnya PDP, yang statusnya ODP, yang statusnya OTG, bahkan yang sudah positif, yang sementara menjalani masa isolasi. Baik di rumah maupun di rumah sakit. Allah, Engkau juga melawat mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Sehingga kesembuhan, pemulihan, keselamatan boleh dialami oleh mereka dan juga boleh dialami oleh kami umat-Mu yang ada di tanah Papua, yang ada di kota Jayapura, yang ada di Indonesia, bahkan semua umat Tuhan yang ada di dunia ini Tuhan, mengalami lawatan kuasa Allah yang Engkau akan nyatakan dengan cara dan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, karena Tuhan punya banyak cara untuk itu. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan. Kami berdoa di pagi hari ini juga Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu, GKI di tanah Papua secara khusus. Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan yang Engkau pilih dan Engkau utus untuk melayani umat-Mu di dataran tanah Papua ini. Tuhan memberkati setiap kesaksian dan pelayanan mereka, supaya lewat seluruh kesaksian dan pelayanan hamba-hamba-Mu, para pendeta, penatua, syamas, guru Injil, guru jemaat, dan semua orang yang memberi diri untuk pekerjaan-Mu ini Tuhan. Diberkatilah seluruh kesaksian dan pelayanan mereka, dan biarlah umat Tuhan boleh mengenal Allah secara baik dan benar. Umat Tuhan boleh dimenangkan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Berkati para pemimpin gereja kami dari tingkat sinode, klasis, dan jemaat. Tuhan senantiasa karuniakan hikmat dan kuasa-Mu bagi mereka. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Secara khusus kami juga bersyukur untuk pekerjaan pembangunan menara lonceng di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Bapa di sorga, sekalipun saat ini kondisi sosial tidak memungkinkan untuk para tukang bekerja sebagaimana biasanya. Tapi kami bersyukur dan berterima kasih karena pekerjaan pembangunan menara ini masih terus dikerjakan. Dan rencana Tuhan pada hari Senin nanti akan dilakukan pemasangan lonceng menara gereja.
Karena itu Bapa, kami berdoa secara khusus bagi rencana panitia, bagi rencana para pekerja untuk memasang lonceng menara gereja pada hari Senin nanti Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkenan atas rencana kami ini. Engkau berkenan atas rencana para tukang yang akan bekerja melakukan pemasangan lonceng ini. Kami pertaruhkan dan kami serahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Allah, Engkau mendahului dengan anugerah, berkat dan pertolongan-Mu. Engkau memberkati para tukang yang akan bekerja pada hari Senin untuk melakukan pemasangan lonceng ini. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, beri mereka kemampuan. Dan terutama Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan bagi mereka ketika mereka bekerja memasang lonceng di menara gereja ini Tuhan. Engkau menjadi penolong, Engkau menjadi kekuatan, Engkau yang menjadi pelindung. Dan Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan pemasangan lonceng menara gereja ini Tuhan. Karena itu kami serahkan dan kami pertaruhkan semua rencana panitia pembangunan menara lonceng, secara khusus para tukang yang akan bekerja pada hari Senin. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dan Engkau menolong. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini kami juga mau berdoa, menyerahkan persembahan kami yang telah kami kumpulkan di tempat atau di rumah-rumah kami masing-masing di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Bapa, Engkau memberkati pemberian-pemberian jemaat-Mu. Engkau kuduskan dan Engkau berkati supaya pemberian-pemberian ini berguna untuk menunjang pekerjaan pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tanah Papua, dan secara khusus pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu GKI Peniel Kota Raja. Ajar kami semua ya Tuhan untuk tahu memberi yang terbaik bagi Engkau, yaitu seluruh hidup dan kehidupan kami. Tuhan pakai untuk menjadi alat kesaksian-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Ini doa dan syafaat kami. Ini permohonan dan syukur kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang telah bangkit dan hidup bagi kami. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang berada di rumah-rumah masing-masing dan yang berada di mana saja yang sedang mengikuti ibadah di pagi hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini dengan menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 343. Kidung Jemaat 343 kita akan menyanyi ayat 1, 2, dan 3. Dan pada ayatnya yang ketiga saya menjemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Dunia dalam rawa payah. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen menerangkan cahaya Injil kudus. Biar dalam lembu lima
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat sekalian mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati jemaat sekalian. Demikian ibadah kita di hari ini, Minggu pagi tanggal 10 Mei 2020 telah dilaksanakan. Atas nama Badan Pelayan Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta N. Maloringan, STH MSI Theo yang sudah melayani ibadah di Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas pelayanan dan keluarga. Pesan dari Badan Pelayan Majelis Jemaat GKI Peniel Kutaraja. Yang pertama, kita tetap di rumah. Yang kedua, bila ada keperluan yang mengharuskan kita untuk keluar dari rumah, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, karena yang kita lakukan semua adalah untuk menjaga diri kita sendiri, juga menjaga orang-orang yang kita kasihi. Kemudian jangan lupa selalu mencuci tangan pakai sabun. Demikian pesan ini kami sampaikan terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu.